Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan sedikit membacakan materi kami tentang pola pendidikan Islam di Spanyol era awal tinjauan historis filosofis. Langsung saja, kita akan membahas sekilas sejarah awal Spanyol Islam. Kondisi Spanyol pra-ketatakan Islam sungguh sangat memprihatinkan, terutama ketika masa pemerintahan Raja Gotik yang melaksanakan pemerintahnya dengan besi. Kondisi ini menyebabkan rakyat Spanyol menderita dan tertekan. Mereka sangat merindukan datangnya kekuatan Ratu Adil sebagai sebuah kekuatan yang mampu mengeluarkan mereka saat itu. Kerinduan mereka akhirnya menemukan momentumnya ketika kedatangan Islam di Spanyol. Selanjutnya, perkembangan pendidikan dan kebudayaan Spanyol Islam. Sebagai kelanjutan dari pembentukan suatu imperium yang kuat dengan daerahnya yang luas, maka diperlukan setidaknya penataan politik yang mapan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang tinggi. Untuk mewujudkan ambisi ini, dengan cukup solid, Abdurrahman Al-Dakhil memanfaatkan potensi ini sebaik-baiknya bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada imperiumnya. Adapun upayanya dalam mengembangkan pendidikan dan peradaban dapat dilihat dari berbagai gebrakan yang kemudian diikuti oleh para penguasa Spanyol sesudahnya. Adapun cara-cara tersebut antara lain: yang pertama, mendirikan lembaga pendidikan. Menurut keterangan Amir Ali, sebagaimana yang disitir Mahmud Yunus, bahwa ketika umat Islam berkuasa di Spanyol, telah mendirikan madrasah-madrasah yang tidak sedikit jumlahnya. Guna menopang pengembangan pendidikannya, madrasah-madrasah itu tersebar di seluruh daerah kekuasaan Islam, antara lain di Khotubah, Cordova, Bishbillah, Sevilla, Tulatillah, Toledo, dan Garnataha, Granada, dan sebagainya. Guna melakukan sosialisasi ilmu pengetahuan lebih lanjut, Khalifah Abdurrahman III mencoba merintisnya dengan mendirikan Universitas Cordova sebagai pusat ilmu pengetahuan. Universitas ini mengambil tempat di sebuah masjid pada masa pemerintahan Al-Hakam II tahun 961 dan 976 sampai 976 Masehi. Universitas tersebut diperluas lokasinya dan bahkan mendatangkan profesor dari timur, yaitu dari Al-Azhar dan Nizamiyah sebagai dosen undangan sebagai pemberikan perkuliahan di sana. Untuk melaksanakan upaya ini, ia menyediakan berbagai fasilitas yang dapat menunjang kelancaran proses pendidikan, terutama bagi tenaga guru yang didatangkan dengan menyediakan sebagai hadiah untuk gaji atau honorer mereka. Yang kedua, pengembangan perpustakaan. Bagaimanapun juga, kelancaran proses pendidikan sangat tergantung dari prasarana-prasarana yang mendukung. Di antaranya adalah fasilitas perpustakaan. Untuk itulah Khalifah-Khalifah Umayyah di Spanyol telah berupaya menyisihkan dana dari kas negara untuk membangun berbagai sarana pendidikan tersebut secara intensif. Ini dapat dilihat dari upaya Khalifah Abdurrahman III pada tahun 912 sampai 961 Masehi membangun perpustakaan di kota Granada hingga mencapai 600.000 jilid buku. Upaya yang sama juga dilakukan oleh Khalifah Al-Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Tak mau kalah dengan upaya yang dirintisnya bapaknya, ia juga membangun perpustakaan yang terbesar, yaitu British Library, di seluruh Eropa pada masa itu dan pada masa-masa sesudahnya. Selanjutnya kita akan membahas faktor penunjang pengembangan pendidikan Spanyol Islam. Terlepas dari berbagai fenomena di atas, yang jelas kemajuan ilmu pengetahuan Spanyol Islam tidak terlepas dari berbagai faktor penunjang, baik faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini adalah faktor ajaran Islam sebagai motivasi, nilai, dan doktrin yang terakumulasi dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang merupakan pendorong utama dalam mewujudkan pendidikan Spanyol Islam. Ini terlihat dari gairah umat Islam yang dalam menyikapi dorongan tersebut. Mereka menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan bukan untuk mencari kedudukan tertentu dalam susunan pemerintahan, akan tetapi tidak lebih karena tuntutan ajaran Islam. Sikap yang demikian merupakan implikasi teologis dan doktrin Islam. Selanjutnya kita akan membahas bias pendidikan Spanyol Islam bagi perkembangan dunia modern. Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa mulai abad ke-11 hingga menginjak abad ke-13, khususnya antara tahun 1050 sampai 1300 Masehi, umat Islam telah mencapai masa keemasannya dengan kebangkitan dinamika intelektualitasnya dalam segala bidang ilmu pengetahuan secara integral dan harmonis. Di sisi lain, pada waktu bersamaan, dunia belahan Eropa mengalami stagnasi ilmu pengetahuan. Dogma gereja yang melarang
mempelajari dan menganggap filsafat dan ilmu Yunani berbahaya bagi agama Masehi, yang itu lebih kuatnya itu adalah Kristen, merupakan faktor utama terjadinya zaman kegelapan di dunia Eropa. Banyak lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu dan filsafat Yunani ditutup, seperti yang dilakukan oleh Listanian yang menutup sekolah-sekolah Athena pada tahun 529 Masehi. Selanjutnya yang penutup, eksistensi perkembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh peradaban Spanyol Islam di segala bidang telah menjadikan sebagai sebuah negara adik kuasa di zamannya. Kehadirannya telah banyak mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Rusia. Dengan semangat science for science, mereka melakukan serangkaian upaya pengembangan khasanah ilmu keilmuan yang telah dikemukakan oleh pemikir Yunani kuno dengan tanpa melepaskan pada frame religius Islami. Semangat inilah yang mereka lakukan dalam melakukan ihtijaj keilmuan. Dari akumulasi dan hubungan harmonis inilah kemudian melahirkan ilmu pengetahuan Islami yang bermanfaat bagi perkembangan kebudayaan pada zamannya. Di saat perkembangan keilmuan mencapai zaman keemasan, inilah pada waktu bersamaan dunia Eropa berada dalam keadaan memprihatinkan. Mereka terkekang oleh dogma Kristiani yang absolut yang mengharamkan umatnya untuk mengembangkan daya nalarnya. Demikianlah sedikit tentang materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.